Saya sampaikan sabda Hadrat Masih Maud alaihissalam. Beliau bersabda, ketika membaca surat permohonan doa, saya selalunya tidak meletakkan surat sebelum saya memanjatkan doa untuk si pengirimnya. Menulis surat kepada khalifah merupakan bentuk jalinan hubungan dan sarana untuk meraih keberkatan dari doa-doa khalifah. Kedua, ketika kita tidak sedang menulis surat kepada huzur, melainkan tengah duduk dalam majelis huzur, atau ketika kita berlalu di dekat huzur, atau ketika huzur sedang berjalan melewati kita, dan huzur mengarahkan pandangan kepada kita, saat itu huzur tengah mendoakan kita, dan kita tengah meraih keberkatan doa-doa huzur. Jalinan dengan khilafat, apakah dalam corak surat menyurat, atau duduk dalam majelis huzur, atau mendengarkan khutbah huzur, atau jalinan yang tercipta dengan memandangi huzur, atau huzur sendiri yang memandangi kita, semua hal ini mencurahkan keberkatan dan kebaikan bagi kita. Ketika berpidato pada kesempatan acara yang diadakan oleh Majelis Khudamul Ahmadiyah, Sayyidina Hadrat Khalifatul Masih Ats-Tsalis rahimahullah menyebutkan sifat-sifat terpuji Chaudhry Hamidullah Sahib. Huzur rahimahullah bersabda, saya merasa bahagia karena setelah berlalu sekian lama, saat ini yang terpilih sebagai Sadr Khudam adalah seorang yang mukhlis dan tanpa pamrih. Meskipun tidak memiliki hubungan kekerabatan secara jasmani dengan Hadrat Masih Maud alaihissalam, namun berkat taufik dari Allah Ta'ala, beliau memiliki kemampuan untuk memikul tanggung jawab ini. Untuk jemaat manapun, karya para karyawan lama yang berkhidmat dengan kesetiaan dan ketulusan merupakan aset yang sangat berharga. Jemaat Ahmadiyah juga telah dianugerahi para wakaf zindagi yang melewatkan seluruh hidupnya untuk menyebarkan dan mengagungkan jemaat ilahi, sehingga mereka menjadi bintang-bintang yang berkilauan di langit Ahmadiyah. Di antara wujud-wujud yang istimewa itu, salah satunya adalah yang terhormat Chaudhry Hamidullah Sahib. Beliau berkhidmat untuk masa sekitar 66 tahun. Beliau memiliki jalinan kesetiaan dan ketulusan yang sangat dalam kepada khilafat dan memiliki ketelitian yang luar biasa dalam hal administrasi. Anggaran dasar dan rumah tangga anjuman yang sudah terbentuk pada zaman Hadrat Masih Maud alaihissalam dan telah mendapatkan persetujuan dari Hadrat Masih Maud alaihissalam, di dalamnya terdapat satu kaidah yang sangat penting. Kaidah yang dimaksud adalah bahwa berkenaan dengan segala urusan Sadr Anjuman Ahmadiyah, keputusan Hadrat Masih Maud alaihissalam bersifat absolut, mutlak, juga final, yakni berkenaan dengan segala urusan Sadr Anjuman Ahmadiyah, keputusan Hadrat Masih Maud alaihissalam bersifat absolut, mutlak, dan final. Berdasarkan kaidah ini, di kemudian hari telah terbentuk satu kaidah dalam jemaat bahwa dalam segala urusan kejemaatan, keputusan Khalifatul Masih bersifat absolut dan mutlak. Beliau mendapatkan taufik untuk berkhidmat sebagai dosen matematika di Talimul Islam High School, sebagai Nazir Daruz Ziyafat, sebagai officer Jalsah Salanah, sebagai Sadr Majelis Khudamul Ahmadiyah Markaz, Sadr Majelis Ansarullah Pakistan, Wakil A'la wa Sadr Majelis Tahrik Jadid Anjuman Ahmadiyah, dan posisi-posisi penting lainnya dalam jemaat. Sejak 38 tahun yang lalu, beliau mendapatkan taufik untuk berkhidmat sebagai Wakil A'la Tahrik Jadid Anjuman Ahmadiyah Pakistan. Ada kalanya nasihat tidak diperlukan, dan sebagai gantinya amalan kita tengah memberikan nasihat tanpa bicara. Berikanlah perhatian pada ajaran Islam, ajaran Hadrat Masih Maud alaihissalam, dan bersamaan dengan itu amalkan juga, supaya dengan mendengar dan melihat teladan kita dapat menjadi sarana bagi orang-orang untuk meraih hidayah. Setelah menelaah buku-buku Hadrat Masih Maud alaihissalam dan dengan perantaraan mimpi ayahanda Chaudhry Hamidullah Sahib yang bernama Babu Muhammad Bakhsh Sahib,
baiat di tangan Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu pada tahun 1929. Disebabkan kondisi penentangan, keluarga beliau pindah ke Qadian pada tahun 32. Beliau lahir pada tahun 4 Maret 34 di Qadian. Sejauh berkenaan dengan pribadi saya lahir di Qadian. Qadian adalah sebuah desa yang kecil. Ketika kami masih kecil, kami biasa mengikuti Hadrat Khalifatul Masih Ats-Tsani radhiyallahu anhu kemanapun beliau pergi. Meskipun kami tidak dapat memahami sabda Huzur karena kami masih kecil, namun sekurang-kurangnya dengan mengikuti Huzur, kami mendapatkan kesempatan untuk dapat memandangi Huzur, atau Huzur mendapatkan kesempatan untuk melihat kami, dan juga kami mendapatkan kemuliaan untuk dapat menyalami Huzur. Chaudhry Hamidullah menempuh pendidikan dasar di Talimul Islam School Qadian. Sekolah di Qadian letaknya di depan rumah dan di pinggir jalan. Saya mulai masuk sekolah dasar pada umur 3 tahun. Guru yang memasukkan saya ke sekolah tersebut adalah bernama almarhum Bashir Ahmad Sab. Setelah perpisahan India-Pakistan, beliau mungkin pindah ke Multan. Para guru saya sewaktu masa pendidikan diantaranya adalah Master Muhammad Baksh Sahib. Beliau adalah sahabat Hadrat Masih Maud alaihi salam. Lalu almarhum Master Hasan Muhammad Sahib. Kemudian Master Chirag Muhammad Sahib. Alhasil, di antara mereka adalah sahabat Hadrat Masih Maud alaihi salam. Dan saya mendapatkan kesempatan untuk menempuh pendidikan di Qadian sampai kelas 8. Ketika Hadrat Muslim Maud mencanangkan suatu gerakan, Chaudhry Hamidullah Sahib mewakafkan hidupnya di jalan Allah Ta'ala pada tahun 46. Suatu hari mendapatkan karunia untuk dapat mulakat dengan Huzur, yakni pada masa itu syarat untuk mendaftar ke Madrasah Ahmadiyah harus menyelesaikan kelas 8 terlebih dahulu. Saya lulus kelas 8 pada tahun 1947. Suatu hari ibu saya mengajak saya ke rumah Hadrat Ummi Wasim, yakni istri Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu. Ibu saya berkata kepada istri Huzur, anak saya ini telah menyelesaikan kelas 8. Saat itu syarat untuk masuk ke Madrasah Ahmadiyah harus lulus kelas 8. Ibu saya berkata, saya ingin memohon petunjuk dari Huzur. Apakah anak saya ini saya masukkan ke Madrasah Ahmadiyah atau melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi? Istri Huzur mengatakan, tidak lama lagi akan tiba waktu salat maghrib. Huzur biasanya pergi ke masjid melalui rumah saya. Jika beliau tiba nanti, silahkan ibu tanyakan langsung kepada Huzur. Tidak lama kemudian Huzur datang, lalu membuka jubah dan sorban, lalu berwudu dan mengeringkannya dengan handuk. Setelah itu Huzur mengenakan jubah dan sorbannya. Kemudian ibu saya memohon petunjuk dari Huzur perihal apakah sekarang anak saya didaftarkan ke Madrasah Ahmadiyah ataukah melanjutkan pendidikannya. Huzur bersabda, lanjutkan saja pendidikannya di sekolah umum. Setibanya di Rabuah, beliau melanjutkan pendidikannya. Beliau meraih gelar MA Matematika dari Universitas Punjab, Lahore. Beliau pun mendapatkan karunia untuk berguru kepada pakar besar matematika seperti Dr. Abdus Salam. Antara tahun 55 sampai 74, beliau pernah menjadi dosen matematika di Talimul Islam College. Beliau adalah seorang figur yang matang dalam keilmuan dan pakar dalam urusan administrasi. Inilah sebabnya, dari tahun 32 hingga akhir hayat, beliau mendapatkan taufik untuk berkhidmat sebagai wakil ala Tahrik Jadid. Cinta kepada khilafat merupakan sifat beliau yang khas. Kehidupan beliau dilalui dengan meraih kecintaan, kasih sayang, dan perhatian khas dari keempat khalifah. Dari sejak awal, Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis ayyadahullahu ta'ala binasril aziz memperlakukan saya dengan penuh rasa cinta, hormat, dan penuh kasih sayang. Ada satu perwujudan kasih sayang yang kecil, maksud saya bukan kecil tapi besar, yakni ketika saya pergi ke London dan tiba untuk mulakat
dengan Huzur. Setelah selesai menanyakan hal-hal kepada Huzur, Huzur mengeluarkan sebuah sisir dari laci beliau yang biasa digunakan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam untuk menyisir rambut. Lalu Huzur memberikan sisir tersebut di tangan saya. Itu merupakan tabaruk yang sangat besar. Saya mendapatkan kesempatan untuk dapat melihat tabaruk tersebut dan mendapatkan kesempatan untuk memegangnya. Ini merupakan satu bentuk kasih sayang yang sangat besar dan jarang didapatkan oleh orang-orang. Saat itu mungkin terfikir oleh Huzur untuk memperlihatkan sisir tabaruk tersebut kepada saya. Di antara kemuliaan yang beliau dapatkan selama hidup, kemuliaan yang terbesar adalah mendapatkan kemuliaan untuk memimpin pemilihan khalifah. Pada tahun 99, almarhum Mirza Khurshid Ahmad Sahib dan saya berangkat ke London untuk mengetahui kondisi kesehatan Huzur. Saat itu, kami merasa segan juga dan khawatir jangan sampai Huzur mengatakan, "Kenapa kalian kemari tanpa izin saya?" Namun Huzur tidak menanyakan hal itu, melainkan menyampaikan kondisi kesehatan beliau. Banyak sekali proses yang harus dilalui untuk menyusun kaidah aturan. Pertama-tama membuat draftnya, lalu harus menetapkan anggota syuro di Rabuah, lalu kaidah tersebut dicek oleh anggota syuro. Setelah itu, mereka menyampaikan rekomendasi kepada khalifah, dan Huzur menyetujui. Setelah itu, harus ada rekapnya di anjuman sebagai resolusi. Ketika kami akan pulang dari London, Huzur bersabda, "Takdir ilahi telah membawa Anda kemari." Ketika kami pergi, kaidah-kaidah masih dalam proses pengecekan. Huzur bersabda kepada saya, Allah Ta'ala mengabarkan kepada saya bahwa masih ada sisa beberapa waktu lagi. Pada tahun 99, Huzur bersabda, masih ada sisa umur beberapa waktu lagi. Adapun Huzur wafat 4 tahun kemudian terhitung sejak saat itu. Chaudhry Hamidullah Sahib memiliki hubungan yang khas dengan para wakaf zindagi. Secara perlahan-lahan, beliau menjelaskan tanggung jawab sebagai seorang wakaf zindagi kepada para wakaf zindagi. Beliau senantiasa mengajarkan untuk senantiasa menjalin hubungan kecintaan, ketulusan, dan kesetiaan dengan khilafat Ahmadiyah dan taat sepenuhnya terhadap setiap perintah khilafat. Pondasi Masjid Mubarak diletakkan pada saat yang bertepatan dengan ibadah haji. Doa-doa yang dipanjatkan oleh Hadrat Ibrahim alaihissalam ketika membangun Baitullah diulang-ulang berkali-kali pada saat peletakan batu pertama Masjid Mubarak. Berkenaan dengan urutan peletakan pondasi, saya ingin sampaikan kepada Anda bahwa urutan ini ditetapkan oleh Hadrat Khalifatul Masih Tsani radhiyallahu anhu sendiri. Posisi Huzur berdiri di atas pondasi, setelah itu diikuti oleh orang-orang yang hadir. Urutannya adalah setelah Huzur, kemudian keluarga Hadrat Masih Maud alaihissalam, selanjutnya sahabat Hadrat Masih Maud alaihissalam, selanjutnya para wakaf zindagi, selanjutnya diikuti oleh orang-orang Ahmadi yang hadir pada saat itu, dan terakhir adalah kaum ibu. Adapun selesai pengadukan semen dan pasir, diberikan secara estafet dengan menggunakan wadah dari besi, dari mulai kaum ibu, lalu diberikan kepada kaum bapak, setelah itu kepada para wakaf zindagi, lalu para sahabat, selanjutnya keluarga Hadrat Masih Maud alaihissalam, setelah itu diserahkan kepada Huzur untuk diletakkan sebagai pondasi. Poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah Huzur memposisikan urutan para wakaf zindagi, yakni orang-orang yang mewakafkan hidupnya setelah sahabat Hadrat Masih Maud alaihissalam. Ini memberitahukan bagaimana kedudukan seorang wakaf zindagi, di mana seluruh anggota jemaat berada di belakangnya. Ini memberitahukan juga bahwa kalian, yakni para wakaf zindagi, adalah pengganti para sahabat. Ingatlah itu. Chaudhry Hamidullah Sahib memiliki tabiat yang sangat halus, wujud yang lembut, pendiam, namun beliau adalah seorang wakaf zindagi yang gigih bekerja, tak kenal lelah, dan melaksanakan tanggung jawab dengan penuh ketelitian. Allahumma nawwir marqadahu wa adkhilhu fi ala illiyin.